Lanjut. MUI Kecamatan Duku Puntang. Dihaturkan terima kasih atas pembacaan tawasulnya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan pada hari ini dimudahkan oleh Allah dan lancarkan oleh Allah maksud amin ya rabbal alamin. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum MUI Kecamatan Duku Puntang Mukarram Bapak Kiai Haji Hariri MHT. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah i'tirafan bi nubuwwatih. Wa salatuhu wa salamuhu ala man arsalahu Allahu li irsyadil ibad wa ala alihi wa ashabihi al-muhtadina ila sabilir rasyad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyaru ummati ulama'uha wa khiyaru ulama'iha ruhama'uha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warathatul anbiya. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sama-sama kita hormati Kiai Haji Muhyiddin Mukarram, Kiai Haji Sofwan Hasan, juga yang saya hormati para kawan atau urusan agama Kecamatan Duku Puntang serta jajarannya, juga rekan-rekan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Duku Puntang, semuanya yang saya hormati dan saya muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita semua dapat bermuajah, bertatap muka di Masjid Agung An-Nur dalam rangka mengawali program kerja atau pembahasan program kerja setiap komisi, juga menyampaikan program kerja Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Duku Puntang. Mudah-mudahan acara ini membawa berkah, membawa manfaat
sekitar Kecamatan Duku Puntang. Rahmat dan salam mudah-mudahan tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang mudah-mudahan nanti kelak di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat darinya. Selanjutnya kami pertama mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya, yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus MUI Kecamatan Duku Puntang yang telah memenuhi undangan kami, yang walaupun undangannya ya dengan cara WA ya, atau share gitu. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya, keraguannya yang seyoknya biasanya Pak Gatul itu pada istirahat. Yang kedua, permohonan maaf, barangkali dari sana sini masih banyak sekali kekurangan. Ya karena maklum, ya kami ini merupakan perdana ya, rapat perdana di MUI Kecamatan Duku Puntang, yang mana pada tanggal 23 bulan Juli telah diadakan musyawarah bersama di kantor Kecamatan Duku Puntang. Pada saat itu ada pemilihan ketua MUI, kemudian masing-masing desa ya beraneka ragam, namun yang mayoritas mendapatkan suara terbanyak adalah kami. Untuk itu saya ucapkan, waktu itu saya mengucapkan innalillahi ya, karena bagi kami merupakan musibah ya manakala kita mendapatkan amanah atau kepercayaan, karena ini merupakan ujian sampai di mana kita ini mampukah melaksanakan amanat yang sedemikian beratnya. Tapi mudah-mudahan amanat itu walaupun berat ya, kalau kita dipikul bersama oleh semuanya para pengurus, insya Allah yang berat menjadi enteng, yang jauh menjadi dekat. Ada peribahasa apa itu, berat sama dijinting gitu ya. Bapak-bapak, para ulama, para kiai, para asatidzah juga tak ketinggalan, dua partainya, muslimatnya. Selanjutnya setelah kita tertunjuk menjadi kaum MUI, sebetulnya ingin segera membahas tentang kepengurusan ini. Namun ada tanggal pemilihan itu tanggal 23, saya tanggal 24-nya yaitu melaksanakan umroh selama 13 hari. Jadi akhirnya tertunda 13 hari, bahkan tertunda sampai 15 hari. 2 hari kemudian begitu sampai di tanah air, kami bersama rekan-rekan kepengurusan, baik itu sekretaris, bendahara, dan ketua 1 dan ketua 2, untuk
membahas tentang kepengurusan MUI Kecamatan Duku Puntang masa bakti 2025 sampai 2030. Alhamdulillah dalam hasil rapat itu kami sudah merancang kepengurusan di MUI Kecamatan Duku Puntang itu. Insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah sama-sama memaklumi untuk nama-nama yang terangkat menjadi kepengurusan, ya, menjadi kepengurusan MUI Kecamatan Duku Puntang. Ya. Insya Allah nanti dalam saya sudah kirim semua nama-nama kepengurusan kepada semua kepengurusan yang tertulis di dalam di WA itu. Selanjutnya setelah kita merampungkan kepengurusan, kami juga membahas apa yang harus kita lakukan 5 tahun yang akan datang, baik itu program kerja jangka pendek, jangka menengah ataupun jangka yang lama gitu ya. Kami sudah sudah korek-korek di sini untuk membuat sebuah program kerja. Yang pertama ada kegiatan rapat bulanan. Insya Allah kami ini akan selalu ada rapat bulanan, pertemuan bulanan tentang membahas program kegiatan atau dinamika permasalahan yang namanya di Kecamatan Duku Puntang atau kecamatan yang lain. Itu mungkin di desa-desa, di perkampungan itu ada masalah-masalah yang muncul. Nah, masalah-masalah yang muncul di pedesaan atau di perkampungan itu nanti MUI untuk menanggapi masalah itu dan menindaklanjuti masalah itu. Yang kedua, peningkatan sumber daya manusia tentang kepengurusan MUI. Itu nanti ada waktu untuk pengurus-pengurus MUI ini mengikuti seminar atau diklat yang berhubungan dengan MUI. Insya Allah kita akan mendatangkan pembicara-pembicara yang sudah berpengalaman tentang MUI. Nanti suatu saat kita akan mengundang lagi seluruh pengurus MUI untuk mendengarkan dan menerima arahan-arahan demi menambahnya sumber daya manusia kita. Selanjutnya audiensi dengan Kecamatan Duku Puntang, artinya pembahasan rencana kegiatan dan rencana ajuan anggaran. Nanti kita hubungan dengan Pak Camat, anggaran tahun ini, anggaran tahun depan dan lain sebagainya. Bahkan kami punya rencana yang sebelum-sebelumnya MUI Kecamatan itu belum punya Pak Kantor. Insya Allah ke depan kami akan mengusulkan ya untuk adanya kantor kecamatan, kantor MUI kecamatan. Yang kantor MUI kabupaten kemarin itu hari Rabu telah dilaksanakan peletakan batu pertamanya sampai 3 lantai. Insya Allah tidak terkalahkan, MUI kecamatan juga kita rencanakan untuk membuat perkantorannya. Amin. Ya, insya Allah. Kenapa? Karena MUI itu MUI kecamatan yang sejajar dengan aparat kecamatan, sejajar dengan Pak Wad, sejajar dengan Pak Camat dan lain sebagainya. Jadi kalau aparatur kepemerintahan kecamatan punya kantor, kenapa MUI tidak punya kantor? Agar supaya nanti
Kalimantan begitu biasanya suka ada. Itu biasanya lapornya ke MUI. Itu kalau ada kantornya kan enak itu laporannya. Gitu. Insya Allah. Kemudian rencana kerja juga MUI mengadakan mudzakarah. Artinya membahas tentang masalah-masalah aktual, ya, apa yang terjadi, di mana misalnya ada sebuah warung yang menjual belikan yang tidak sesuai dengan syariat. Nah itu nanti gimana permasalahannya, itu nanti dimudzakarahkan. Kemudian penyelesaian kasus, nah sama saja ya, menyelesaikan permasalahan keumatan yang diajukan ke MUI. Biasanya bermunculan berbeda paham, ada lagi permasalahan di tengah masyarakat, ada yang bertikai tentang masalah akidah. Ya, nah maka MUI lah yang akan mengatasinya. MUI itu adalah sebuah organisasi yang mengayomi semua umat. Jadi kalau MUI itu mengayomi semua umat, terutama yang umat Islam. Di dalam Islam itu di dalamnya ada NU, ada Ahmadiyah, ada Qadiani, ada Muhammadiyah, ada juga Persis, dan lain-lain. MUI itu mengayomi semuanya. Ya, tidak boleh menceng kesana kemari. Itu tugas MUI untuk mengayomi semua umat. Manakala bermunculan ada masalah, maka insya Allah MUI akan berembuk sesuai dengan komisinya, nanti akan berembuk bagaimana penyelesaian masalah itu. Kemudian monitoring ke MUI desa, nanti insya Allah sebulan sekali MUI itu dengan pengurus yang lain yaitu akan datang ke desa-desa. Bulan ini ke desa ini sampai 13 desa, insya Allah semuanya akan didatangi sesuai dengan jadwalnya, ya, agar supaya menyerap masalah-masalah yang ada di desa itu masing-masing. Kemudian mengadakan silaturahmi dengan pimpinan organisasi masyarakat dan pimpinan yang pondok pesantren. Ya, seperti yang tadi, karena MUI itu mengayomi semua umat, maka tidak menutup kemungkinan kita akan datang ke ormas yang lain gitu. Kemudian selanjutnya MUI membuat channel YouTube dan website ya gitu. Nanti ini tugasnya sekretaris gitu ya. Artinya memberikan informasi kegiatan MUI secara digital kepada masyarakat dan media dakwah digital. Jadi menginformasikan apa-apa yang terjadi itu nanti ada lewat media. Kemudian membuat seragam MUI. Nah makanya hari ini tuh di samping rapat kita akan mengukur ya atau menanyakan ukurannya, ada bagaimana ukurannya, apakah M apakah L gitu ya. Insya Allah begitu begitu nanti ketika pelantikan sudah seragam. Amin. Ya, insya Allah ya, insya Allah ya. Jadi makanya insya Allah ada seragam khusus untuk MUI ya. Kemudian yang terakhir melengkapi sekretariatan ya. Nanti insya Allah setelah ada kantor, baik kantor yang dapat membangun sendiri atau awalnya mungkin kita kontrak lebih dahulu kantornya di mana, nanti di dalam kantor itu akan dilengkapi ya sarana dan prasarananya, sekretariatnya, akan membuat data dan lain sebagainya. Nanti di kantor itu tertulis semuanya. Itulah rencana kerja ke depan. Ya, rencana kerja ke depan. Jarak
secepatnya kita akan konsultasi dengan Pak Camat juga dengan MUI Kabupaten untuk melantik semua pengurus yang ada ini. Insya Allah kami sebetulnya sebelum Agustus ini sudah konsultasi dengan Camat, namun jawaban Pak Camat nanti aja konsultasinya setelah raker, kemudian setelah 17 Agustus. Sekarang sih saya sedang fokus kata Pak Camatnya menghadapi 17 Agustus. Insya Allah setelah 17 Agustus saya agendakan kapan pelantikannya, di mana pelantikannya. Insya Allah akan saya agendakan. Nanti mohon kepada semuanya untuk hadir ketika pelantikan itu, dan mudah-mudahan ketika pelantikan itu baju seragamnya sudah dibagikan. Dan mudah-mudahan ada jalan lah, ada jalan mudah-mudahan. Demikian saja dari sambutan dari kami. Nanti mohon kepada semua komisi, ya, komisi fatwa, komisi ukhuwah Islamiyah, komisi pendidikan, dan komisi-komisi yang lain untuk memprogramkan. Nanti kalau sudah ada program, insya Allah kami akan menjembatani untuk suksesnya program itu. Ya, karena di dalam kepengurusan MUI ini banyak komisi-komisi ya. Jadi tidak kalahkan dengan DPR gitu kan. Ya, ada komisi 1, komisi 2 ya, dan lain sebagainya. Nah, yang tidak kalah dengan DPR gitu ya. Ada komisi-komisinya. Nah, ini luar biasa. Kami harapkan MUI ke depan akan dirasakan oleh semua umat. Bukan hanya ada papan nomornya, bukan hanya ada tertulis kepengurusannya, tetapi mudah-mudahan ke depan umat itu merasakan bahwa di kecamatan itu ada MUI. Begitu. Karena tugas MUI adalah luar biasa, yang mengayomi semua umat bagaimana dan memikirkan semua umat, terutama di bidang masalah akidah, akhlak, dan keagamaan. Dan MUI ini merupakan ujung tombak, apalagi MUI kecamatan. Beresnya negara ini tergantung MUI kecamatan, karena MUI kecamatan itu langsung menyentuh ke desa-desa. Berbeda dengan MUI pusat ya. Iya. MUI kecamatan itu menyentuh ke desa-desa, di mana ada keributan, ada permasalahan di desa-desa. MUI kecamatan itulah yang pertama kali yang harus menghadapinya. Nah, oleh karena itu maka mudah-mudahan MUI ke depan, karena ada kunjungan setiap bulan ke desa-desa masing-masing, mudah-mudahan semua masyarakat itu merasakan bahwa dan mengetahui bahwa di Kecamatan Duku Putang itu memang benar-benar ada MUI. Begitu. Karena ada sebuah hadis yang insya Allah oleh MUI juga cuma sering disampaikan, simpani ida soluhal bilad kullu wa ida fasadat bilad kullu wa huma al ulama wal umar. Dua golongan ini apabila dua golongan ini bersatu padu, ya damai, kemudian baiklah, maka negara itu baik. Tapi manakala dua golongan ini saling berseteru, saling berseberangan jalan, maka rusaklah negara itu. Siapakah dua orang ini? Adalah ulama dan umat. Makanya mari kita dalam melaksanakan sebagai kepengurusan MUI ini harus benar-benar serius ya dalam melaksanakan tugasnya masing-masing demi untuk keutuhan negara, kenyamanan negara, kemajuan negara, terutama yang berada di Kecamatan Duku Putang. Demikian saja sambutan kami, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
atas programnya. Selanjutnya arahan dan sambutan dari Dewan Penasehat yang mewakilinya itu dari Kepala KUA Kecamatan Dukuhuntang, terhormat Bapak Haji Ruben Hussein SPG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua MUI Kecamatan Dukuhuntang Al-Mukarram Bapak Kiai Haji MHT, juga para kiai, para asatidz, para sesepuh semuanya, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, semua yang hadir di sini adalah pengurus MUI Kecamatan Dukuhuntang yang sudah dibentuk, yang sudah terpilih, yang saya hormati, saya muliakan. Puji syukur sebelumnya kita sama-sama panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmat, karunia nikmat sampai kita alhamdulillah kita semuanya kita bisa hadir di sini, berkumpul, bersilaturahim dan sehat walafiat, dan badan sehat walafiat dan badan bahagia. Saya kira semuanya baru masih dalam suasana RI kemerdekaan. Barangkali ada di antara teman-teman kita yang habis merayakan, semua saya kira merayakan, barangkali ada yang sepakat bilang ada juga lomba di masyarakat. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan, kita persembahkan dan curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang menjadi uswah kita, qudwah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya dan kepada kita semuanya selaku umatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya sampai yaumul qiyamah. Para hadirin sepuh semuanya, para kiai, bangga ikut berbahagia saya bisa hadir di majelis ini bersama para kiai, para asatidz, ikut bangga, ikut merasa bahagia. Saya di sini selaku ya ada sebagai umarohnya, ya barangkali seperti itu, kepala KUA yang di sini adalah perpanjangan tangan dari pemerintah. Yang diperlukan adalah sinergitas antara umaro dan ulama. Di sini semuanya yang hadir adalah ulama-ulama yang merupakan warasatul anbiya, yang punya peran penting dalam kehidupan keumatan di Indonesia. Pertama, saya mengucapkan selamat atas terbentuknya kepengurusan baru ini. Ya, ini daerah-daerah segar semuanya yang hadir di sini sudah disusun sedemikian rupa oleh Pak Ketua, ya, oleh formatur barangkali menunjuk siapa-siapa saja yang dianggap pantas untuk menduduki kepengurusan di MUI ini. Dan saya kira lihat ya ada hal-hal yang baru dan juga program-program yang baru. Mudah-mudahan kepengurusan baru ini bisa mengemban amanah dan memikul tanggung jawab yang bisa memberikan maslahat buat umat dan bangsa ini seperti ini. Selamat ucapkan kepada Pak Kiai. Mudah-mudahan Kiai diberi kesehatan terus-menerus, ya, sehat walafiat, sehingga bisa mengemban amanah ini full satu periode dan mungkin bisa berlanjut juga nanti. Karena MUI ini adalah sebagai penjaga agama. Penjaga agama, perekat ukhuwah Islamiyah, ya. Kemudian sebagai penjaga perekat hubungan dengan pemerintah. Nah, kita banyak sampai saat ini ya selalu bermunculan di masyarakat hal-hal yang baru, hal-hal yang menyimpang dari agama ini, yang itu menjadi peran kita semuanya dalam mengendalikan dan memfilter segala sesuatu informasi dan segala sesuatu yang menyebar di masyarakat yang menyimpang. Karena MUI ini adalah penjaga agama, penjaga akidah umat, penjaga syariat agama. Sebelumnya muncul ceramah-ceramah yang dianggap menyimpang dari, mohon maaf,
Mama Gufron bisa seperti itu ya, seperti itu. Yang muncul viral bisa seperti itu. Yang terakhir ada yang Umi Cinta itu, ya, yang 1 juta masuk surga katanya seperti itu. Muncul lagi seperti itu akan terus muncul hal-hal seperti itu, hal-hal baru dalam agama kita yang itu menjadi garapan kita untuk membentengi umat ini dalam hal-hal yang menyimpang itu. Nah, muncul kan baru kemarin yang viral itu kan, Umi Cinta katanya gitu, walaupun katanya belum dianggap sesat dan mereka membantah bahwa 1 juta itu pungutan-pungutan yang katanya dengan 1 juta itu dijamin masuk surga, kan seperti itu. Hal-hal seperti itu yang perlu kita perhatikan. Kita langsung bersentuhan dengan masyarakat di masing-masing segmennya, di desa-desa, langsung bersentuhan di sini. Para asatid semuanya akan bergaul dengan masyarakat untuk bisa mengedukasi masyarakat, membina masyarakat dalam mengcounter berita-berita hal-hal ajaran-ajaran yang menyimpang seperti itu. Kita juga sebagai perekat umat, penjaga ukhuwah Islamiyah, karena sampai saat ini gesekan-gesekan itu makin kental dan makin sering. Sekarang muncul muhibbin itu ya, PWIES dengan anggota masyarakat lain. Itu kita bagaimana peran kita sebagai seorang tokoh agama itu ada di mana posisi kita? Kita harus ada di tengah-tengah di antara mediator masyarakat yang berkonflik itu. Itu akan muncul seperti itu, gesekan-gesekan di masyarakat yang akan terjadi. Ingat, di kita itu ada trilogi kerukunan umat beragama. Itu sejak zaman Orde Baru itu ada. Diajarkan trilogi kerukunan antar umat beragama. Ada 3 trilogi itu. Pertama adalah kerukunan intern antar umat beragama. Di Islam itu kan ada berbagai macam ormas, ada berbagai macam paham, ada berbagai macam keyakinan-keyakinan yang masing-masing berbeda. Ada yang suka tahlil, ada yang anti tahlil, ada yang maulid, ada yang anti maulid. Itu gesekan-gesekan seperti itu akan selalu muncul di masyarakat, dan kita harus jaga kerukunan itu. Kita kelola kerukunan itu agar tetap terjaga dengan baik. Seperti itu. Kemudian kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kita punya hubungan baik dengan pemerintah, umat beragama dengan pemerintah sebagai umarah. Dan kemudian yang ketiganya adalah kerukunan antar umat beragama, umat Islam dengan umat yang lainnya. Ini tetap terjaga, toleransinya tetap dijaga. Ya, nah, ini peran kita sebagai penjaga umat, penjaga agama dalam kehidupan bermasyarakat. Kita juga adalah mitra pemerintah. Dalam hal ini kita akan menjaga program-program pemerintah yang baik untuk kita sosialisasikan, kita masyarakatkan, kita kedepankan, kita umumkan kepada masyarakat. Saya kira itu, dan ini waktunya tidak banyak ya Bapak Ibu semuanya, karena ini kita tempatnya di masjid terbatas, nanti keburu ada asar Pak Kiai, belum ada pembahasan-pembahasan. Dan ini saya lihat programnya sudah cukup bagus, mungkin tinggal ditambah atau dilengkapi. Kemudian juga barangkali ada pandangan-pandangan umum yang akan disampaikan oleh para kiai, para sepuh semuanya tentang program kerja ini. Selamat menjalankan rapat kerja ini, mudah-mudahan ini menghasilkan program kerja yang bagus, yang bisa aktual, yang bisa bukan hanya sekedar dalam kertas gitu kan, tapi dalam aplikasi dan kehidupan yang nyata seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.